Hari ini tepat 2 bulan menuju akhir tahun. Kalau lo ngerasa bahwa tahun ini berjalan begitu cepat, yes, you are right. Berarti kamu ngerasa perjalanan tahun ini begitu nikmat, begitu banyak hal yang memang achievement yang memang mungkin lo udah dapetin semua. Jadi ngerasa berjalan begitu cepat ya. Dan hari ini ketemu lagi kita bahas satu hal yang memang sangat menarik tentang strategi bareng gue Bro WP. Dan gua Bro Nuzli. Kita mau bahas apa nih, Bro? Yes, kita akan bahas terkait dengan beberapa hal untuk masalah budget lagi gitu ya, baik yang sifatnya capex maupun opex, karena ini masih di tengah-tengah banyak perusahaan lagi pada nyusun ini. Karena gue lihat juga kemarin pas kita workshop Bro ya di beberapa ini kesempatan gitu ya, terutama di hotel itu, banyak juga di hotel itu beberapa perusahaan sedang melakukan hal yang sama ya, workshop tentang strategi dan budgeting untuk 2026 gitu. Tetapi ada satu hal di sini yang gue masih menggelitik sebenarnya gitu ya, terkait dengan masalah budget ini. Karena ini juga udah mau jelang akhir tahun, biasanya orang tuh ngomong begini, mau akhir tahun budget kita pakai semua, kalau enggak nanti tahun depan budget bisa potong gitu ya. Potong gitu kan gitu. Iya, Itu betul. Gue nggak ngerti nih, ini adalah salah satu mindset klasik yang memang bikin perusahaan itu jadinya banyak spendingnya, tapi nggak sadar spending di sisi OPEX gitu ya. Bisa jadi malah OPEX-nya nanti lebih gede dibanding realisasinya gitu ya, dibanding dengan revenue yang dia dapat. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah spending itu menciptakan value atau menjadi ritual akhir tahun biar nanti seolah-olah budget itu sudah kepake gitu. Nah, padahal juga kalau kita ngelihat gitu ya, antara capex dan opex itu bukan cuma kita mengalokasikan angka pada saat di awal tahun ya, tapi soal gimana arah strategi kita ke depan itu menggunakan capex dan opex yang ada. Jadi apakah investasi dan operasional kita dari sisi expense ini benar-benar membawa value creation baik yang bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang bagi perusahaan gitu ya. Jadi kita nggak cuma sekedar pemenuhan target penggunaan anggaran aja pada saat RKP itu, Bro. Iya. Kalau bicara tentang ini, kok nggak kerasa ya tahun ini berjalan cukup cepat gitu ya. Yang satu ada kalau yang udah mencapai target, ya mungkin akan happy aja. Tapi yang belum mencapai target, waduh tinggal 2 bulan nih. Kejar setoran. Antara kejar setorannya diperkuat gitu ya, atau targetnya yang di-adjust gitu ya. Nah tadi benar juga. Dan bukan cuma di perusahaan yang mungkin jamak dirasakan sama teman-teman sekalian gitu ya. Di pemerintahan pun juga demikian. Budgeting itu, ini udah mau akhir tahun, spending budget itu dihabisin, entah buat OPEX atau buat CAPEX, terutama buat CAPEX atau OPEX gitu ya. Jadi tidak dipikirkan value creation jangka panjang ya. Kalau kita bicara tentang CAPEX tadi atau capital expenditure, belanja modal, itu investasi masa depan. Buat perusahaan gitu ya. Contoh beli alat baru, mungkin ngembangin cabang, upgrade sistem. Tapi kalau kita bicara tentang CAPEX, apakah semua CAPEX itu punya return yang tinggi buat perusahaan atau malah menjadi beban kan gitu. Nah, kalau CAPEX itu cuma ini ada budget nih, nggak ada analisis ROI-nya, nggak ada IRR-nya. Nah, ujung-ujungnya bakalan jadi capital lock gitu loh. Uang terkunci di aset yang nggak produktif, ujung-ujungnya yaitu wah ini malah membebani keuangan perusahaan gitu, Bro. Nah, sementara kalau OPEX itu sering banget dianggap sebagai hanya sebuah beban gitu ya. Karena kan OPEX-nya langsung masuk ke dalam PNL gitu, di dalam struktur PNL cost structure-nya gitu ya. Padahal kalau kita ngeliat nih, banyak OPEX itu sudah best investment. Justru harusnya OPEX itu bisa menciptakan value yang lebih cepat ya. Contohnya misalkan untuk training karyawan yang memang tepat sasaran gitu ya, digital marketing untuk bikin program terkait dengan customer retention program yang ini juga bisa berdampak jangka pendek maupun jangka panjang ke depannya, dan semua ini nanti akan masuk OPEX yang tentu akan punya multiplier effects gitu ya terhadap growth ke depannya nanti. Jadi kalau fokusnya adalah misalnya CAPEX sama dengan growth aja dari sisi CAPEX doang gitu. Iya, dulu kan mindsetnya begitu ya. Kalau mau growth ya ada CAPEX gitu. Sekarang mindsetnya juga harus bergeser. OPEX juga bisa jadi leverage untuk bisa menciptakan value yang lebih besar lagi, yang at the end of the day nanti ujungnya adalah bisa dapetin growth juga, ya kan? Iya, di endingnya pasti kan perusahaan pengen punya profitability yang baik gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang real case nih, Bro.
kita ambil contoh di sektor retail modern ya. Nah, banyak perusahaan yang spending capex besar itu buka outlet baru. Wah, contoh kayak kopi-kopi kekinian gitu ya, kopi kenangan, janji jiwa dan sebagainya. Ketika bisnis kopi booming, mereka punya strategi untuk memperluas outlet baru gitu ya. Tetapi kalau kita bicara apakah EBITDA-nya sesuai dengan apa yang diproyeksikan gitu ya. Tapi banyak perusahaan yang ketika mereka spending capex besar, EBITDA-nya stagnan gitu. Kenapa? Karena mereka lupa ada operational expenditure atau belanja operasional yang membantu customer experience itu jadi ikut naik gitu. Ada value-nya gitu, bro. Ya, coba kalau kita lihat dari sisi yang lain gitu ya. Kita ambil contoh perusahaan kayak Goto gitu ya, Goto atau Grab ya. Di awal tahun ekspansinya kan dulu lebih banyak mainin di OPEX gitu ya, contoh untuk marketing yang gede-gedean ya kan, untuk dapetin customer akuisisinya gitu, untuk teknologi developmentnya, untuk bikin data driven decisionnya gitu ya, dan itu dibangun di awal pada saat awal-awal, dan hasilnya gimana? Network efeknya mereka tuh menciptakan value yang jangka panjang yang bisa kita nikmatin hari ini gitu. Jadi bukan soal capex atau opex yang lebih penting mana, tapi apakah keduanya bisa saling menyelaraskan gitu ya dengan menciptakan value chain dan strategic outcome nanti ke depan yang menjadi ekspektasi daripada perusahaan itu sendiri, bro. Nah, itu kurang lebih ya kalau kita ngambil beberapa business case yang ada, betul. Yang lain gitu. Nah, dari cerita-cerita tadi itu kita bisa ngambil apa yang menjadi strategic builder-nya ini ke kita sebenarnya dari sisi capex, bagaimana kita menyeimbangkan capex dan opex ini buat value creation-nya. Nah, kalau gue lihat yang pertama adalah satu, kita coba reframe dulu mindset-nya gitu ya. Kita reframe mindset-nya bahwa setiap pengeluaran itu harus dilihat dari potensi value creation-nya. Jadi bukan hanya ngomongin sekedar serapan budget lagi. Budgetnya masih ada, yuk kita habiskan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi setiap Rp1 yang keluar itu bisa menjadi potensi value creation apa gitu. Apalagi bro? Nah, kalau kita lihat berikutnya, kita harus mengukur impact ya. Kalau misalnya tadi udah kita reframe mindset-nya, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara capex dan opex buat value creation gitu ya. Nah, setelah itu kita perlu mengukur impact kan gitu. Kita ukur capex dengan ROI gitu, payback period gitu ya, atau ARR, dan opex dengan CAC, retention rate, atau productivity index, sehingga dengan mengukur impact tersebut dengan capaian yang dihasilkan gitu ya, itu kita punya bisa perusahaan itu bisa memproyeksikan ke depan ini bisnis akan growth dengan sesuai dengan ekspektasi apa enggak. Berikutnya apa lagi bro? Nah, setelah ngitung impact, yang terakhir menurut gue ya, yang penting juga adalah kita harus ngelingkan ke strategic map-nya juga, bahwa pastikan untuk setiap capex dan opex itu punya relation atau hubungan langsung dengan strategic objektif yang di atasnya. Jadi bukan sekedar ngomong kan tahun lalu ada, berarti tahun ini harus ada. Nah, ini yang sering jujur aja kalau gue ke tim, ke stakeholder itu gue harus memberikan sedikit edukasi lagi bahwa not literally ini nih tahun lalu ada kok, dari dulu ada kok, berarti hari ini harus ada, tahun depan harus ada, enggak. Tetapi kita harus lihat kan dengan strategic map untuk tahun depan apakah itu masih relevan atau enggak. Gitu kurang lebih. Itu penting tuh. Kita bicara bicara tentang relevansi ya. Kadang-kadang orang pengen mudahnya aja ya. Kalau tahun lalu ada kok, jadi dibajetin gitu. Padahal kebutuhan tahun depan udah nggak ada gitu. Udah nggak ada. Udah nggak sesuai dengan strategi lagi. Betul. Dan ternyata ada kebutuhan lain yang dibutuhkan lebih penting daripada itu. Gitu. Nah, kalau kita bicara, jadi intinya bukan cuma ngabisin budget ya, tapi bagaimana setiap rupiah itu bisa meng-create value gitu ya. Dan itu sustainable bagi perusahaan. Sehingga perusahaan itu ke depannya itu punya hidupnya lebih panjang gitu ya. Gitu. Betul. So exactly, bahwa strategi itu yang bagus juga bukan hanya berapa banyak capex yang kita gelontorkan atau berapa opex yang akan kita gunakan, tapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan itu harus punya cerita, harus punya story gitu ya. Kenapa itu penting untuk masa depan perusahaannya agar lebih sustain dan juga lebih
growth nantinya lebih bertumbuh sesuai dengan goals perusahaan gitu ya bro ya gitu. Iya, ini kita sudah sampai di penghujung podcast. Wah, cepet banget, nggak terasa. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube kami. Kemudian juga ada di LinkedIn. Kita agak terlambat untuk update yang di Spotify, tapi kami susun gitu. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi sama kami, kita kira topik apa buat ke depan, silakan sampaikan di kolom komentar sehingga kita coba diskusikan bareng gitu ya. Oke, kita rasa cukup ya bro. Pertemuan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cheers. Cheers, thank you, bye.